Halo baru semua, kembali di channel Under TV Indonesia. Baratmin di sini. Selamat datang kembali di channel Under 2,5 Indonesia. Dan selamat datang kembali di konten yang masih baru ini, yang masih anget ini, yang masih yang rame, yang nggak juga sih. Di konten Project MS King Shimeru. MS King Shimeru adalah MS King admin yang bakal admin modif-modif atau projectin sampai benar-benar tuntas, sampai sesuai sama admin mau. Ya, selamat datang kembali di konten ini. Selamat datang di episode ketiga. Kali ini kita bakal ngelanjutin modifikasi banyak lagi ya. Pasang parts-parts yang banyak lagi. Cuman ya di judul gue udah sebutin 3 barang, karena di episode 3 kali ini kita emang modifnya banyak, tapi lebih ke banyak ke perintilan-perintilan kecil-kecilan. Jadi yang di judul itu adalah top 3-nya barang-barang yang bisa dibilang lumayan gede dan harganya juga lumayan gede begitu. Jadi di project ketiga kali ini atau episode ketiga kali ini admin bakal pasang knalpot, terus underbone, terus juga master rem belakang RCB. Tapi nggak master remnya aja, tapi gue juga bakal pasang selang rem Tedera juga, karena kan gue juga beli depan belakang. Yang belakang belum gue pasang karena sekalian pengen gue pasang sekalian sama masternya, jadi sekarang barulah dipasang. Nah, terus juga gue bakal pasang sarung jok merek dari Throttle Up. Dan juga gue bakal pasang step belakang Satria EView plus bracket-bracketannya. Ya pokoknya setelah ini bakal gue jelasin semua barang-barangnya itu. Nah, jadi ini dia knalpot yang bakal gue pakai, yang gue udah spill juga di episode 1 di sinematik ala-ala gue. Ini mereknya CFZ Exhaust, sama kayak di Supra gue dulu. Kenapa gue pakai merek ini? Ya sebelumnya terima kasih juga buat kalian yang saranin merek segala macam knalpot lokal. Tapi gue tetap bakal pakai CFZ Exhaust karena sekarang gue adalah brand ambassadornya. Maka dari itu ya gue disponsorin sama CFZ Exhaust. Tapi tenang, untuk harga nanti bakal gue kasih tahu juga di akhir video. Jadi knalpotnya di dalam sini, ini bentukan packagingnya dalam dus gini bertulisan CFZ Exhaust. Ini udah gue buka ya karena sebelumnya udah pernah gue videoin ya, spill dikit. Jadi langsung aja kita lihat detail lah knalpotnya kayak gimana. Nah, ini dia knalpotnya CFZ Exhaust tipe Black Edition. Nah, ini dia black gini, cakep banget sih emang finishing CFZ. Terus ya mungkin kalian yang inget, gue dulu juga pernah pakai di Supra gue, cuman waktu itu masih yang edisi belum ada bracket paten. Sekarang sudah ada bracket patennya. Untuk sekarang gue kurang tahu deh CFZ masih jual yang bracket karet gitu atau udah semuanya udah bracket paten, gue kurang tahu. Ntar kalian cek aja di sini nih, kalau mungkin kalian yang mau ngecek di Tokopedia atau di IG-nya, ntar gue sertain di sini. Untuk harga nanti gue bakal sebutin juga di akhir video sama underbone segala macem. Nih detail-detail lah, dia ada corong sedikit gitu, kayak knalpot mocil pada zaman sekarang ya. Bracket patennya juga tebel nih bracketnya. Pas-lasannya sangat-sangat rapih. Knalpot lokal tapi bukan murahan. Untuk saringannya di sini saringannya full ya. Nih nggak tahu deh. Nah tuh saringannya full sampai belakang sana. Ya kurang lebih begini. Dan belakangnya. Tuh dia warna hitamnya juga kayak ada glitter sedikit ya. Cakep sih emang parah CFZ. Gue sangat rekomen knalpot ini. Ya terlepas gue brand ambassador atau segala macam, gue sangat rekomen knalpot ini buat motor kalian spek standar maupun bore up. Ini knalpotnya enak banget. Dan CFZ juga bisa request buat kalian yang motornya udah naik spek dan segala macam, bisa request leheran sama dia. Dia juga jual leheran buat matic, bebek dan segala macam juga ada dia. Simple sih sebenarnya. Di dalam dosnya cuma dapat knalpot nih, silencer, terus ini stiker sama per, udah itu doang. Karena pas dia nawarin buat dikirimin knalpot, dia sempet nawarin mau sekalian leheran atau enggak. Cuman karena gue bakal pasang underbone dan dia kayaknya adanya leheran buat footstep standar, jadinya nanti leheran bakal gue custom aja. Sama kayak Supra gue dulu, gue bikin leheran di DD Auto Exhaust. Habis ini kita langsung ke sana. Cuman sebelum pasang knalpot, kita pasang underbone dulu dan master rem dulu. Nah, untuk underbone gue bakal pakai ini merek dari RC3 atau RC3 underbone buat MX King. Kita buka aja langsung. Nah, ini dia underbone-nya RC3 ori ya, bahan duralium, bukan KW-KW.
Terus kalau buat MX King dia udah dapet nih dudukan buat master rem belakangnya, karena setahu gua RC3 itu rata-rata buat yang rem belakangnya masih tromol, jadi dia nggak ada dudukan buat master belakangnya, jadi kayak gini doang kalau beli yang buat tromol. Nah kalau khusus buat MX King dia udah dapet nih dudukan buat master rem belakangnya. Terus di sini isinya juga ada ini dudukannya. Terus ya ini footstepnya nih, stepnya nih di ujungnya udah ada yang rubber gitu, jadi lebih mantep, lebih road race look banget ya. Jadi alasan gue kenapa ambil merek RC3 ini dibanding Bipro, RCB, Rapido dan segala macem, ya seperti gue sering bilang, pertama alasan gue itu karena gue mengedepankan mode fungsional. Kalau bahannya sama dan harganya lebih murah dan fungsinya juga sama, ya gue pasti ambil yang lebih murah karena ini harganya di bawah Bipro, jadi ya lebih worth it ini, walaupun looksnya itu kembali ke selera sih. Gue sebenarnya lebih suka Bipro, cuman karena ini lebih masuk di harganya gue, di budget gue, jadi ya gue akhirnya ambil RC3 ini. Dan untuk harga seperti biasa nanti bakal gue kasih tahu di akhir video. Terus awalnya itu gue juga nggak pakai ini. Ini gue ada pembelian kedua, underbone kedua yang gue beli buat MX King. Jadi sebelumnya gue udah beli merek Fastbike. Nih ada di sini fotonya nih. Nah itu dia. Mungkin kalian kalau misalnya merhatiin story under atau story IG pribadi gue udah sempet ngejual tuh, udah sempet for sale dan udah laku juga barangnya, makanya gue beli ini. Nah kenapa gue nggak jadi pakai itu? Ya sebenarnya karena nggak bisa dipakai buat MX King gue yang Fastbike itu. Terus gue juga nambah ini buat footstep belakang. Jadi ini sebenarnya pembeliannya bukan yang direncanakan sebelumnya, karena rencana gue itu pengennya buat pegangan knalpot itu pakai hanger yang tiang L gitu atau enggak yang sabit. Cuman di sini gue lagi nyari susah banget. Dan untuk footstep belakang gue pakai punya Satria nih. Ini gue juga lihat gara-gara ngeliat di explore Instagram ada yang pakai, dan gue langsung tanya ke admin Komolot Indonesia lagi, dan ternyata itu punya Satria yang dipakai orang-orang itu. Jadi footstep belakang Satria ini lebih pendek dan ya jadi knalpot silencernya bisa lebih naik posisinya. Nah untuk menggunakan ini harus beli sama bracketnya juga. Nih bracket besi gini, bracket tambahan. Kita lihat aja nanti kalau udah kepasangnya ya. Nih gue males bukanya, ntar aja pas kepasangnya. Terus ya ini adalah master rem yang bakal gue ganti buat master rem belakang, karena depan sudah RCB, kayaknya nggak afdol kalau belakang nggak RCB juga. Jadi ini sama kayak yang di Supra gue dulu, yang udah nonton projectnya pasti tahu. Ini RCB E12 buat master rem belakang, universal buat semua motor kecuali Matic ya, karena Matic kan nggak ada pompa begini. Terus selang rem juga TDR nih. Jangan ada yang komen-komen lagi ukurannya berapa. Ini 24 inch ya buat yang belakang. Kalau yang depan 30 inch. Terus nah ini barang kecil yang amat sangat mahal nggak jelas, selang reservoir HRC Honda. Ini dia barangnya. Jadi emang sebenarnya dari Supra gue dulu emang gue udah pengen ganti ini selang reservoir, karena emang terlihat minimalis dan juga lebih sporty aja ngeliatnya daripada pakai tabung buat yang belakang. Tapi baru kebelinya sekarang, dan untuk harganya ya harganya bahkan lebih mahal ini daripada master rem ini sama ini. Harganya nanti di akhir ya bakal gue sebutin harga semuanya ini. Ini dia cover sheet atau sarung jok yang bakal gue pakai. Ini mereknya dari Throttle Up, original produk ya. Nih Instagramnya juga di sini nih ya, cari aja ada barcode-nya. Untuk motor bebek dia pakai yang XL, untuk motor-motor lain kalau nggak salah ada yang ukurannya L sama M gitu kalau nggak salah. Terus untuk bahan sarung joknya nih dia yang kasar-kasar gini nih. Apa sebutan, kulit jeruk apa lah, inilah pokoknya yang kasar gini lah, yang sering dipakai di jok-jok motor balap atau motor-motor road race biar nggak licin ya. Pokoknya pakai sarung jok ini nggak bakal licin lah, anti licin lah pokoknya. Kalau duduk udah pasti lengket, nggak bakal gerusuk-gerusuk gitu, nggak bakal. Ini sama kayak yang gue pakai di Supra gue dulu, cuman waktu pas pakai di Supra nggak gue masukin ke YouTube, projectnya cuman gue masukin ke TikTok doang, karena pas itu cuman masang ini doang. Jadi ya daripada kalian nontonan ini doang ya nggak gue masukin ke YouTube. Tapi selain gue pasang ini, gue juga bakal papas joknya, tapi ini papasnya nggak papas ekstrim lah ya, nggak papas yang bener-bener buat road race, enggak. Gue bakal papasnya mirip-mirip kayak punya Supra gue dulu, papas harian, pas dikit aja, yang penting buat harian masih enak, karena soon MX King gue ini bakal buat harian. Untuk sekarang masih belum ya, paling seminggu 3 kali lah keluar, tapi bukan buat harian. Oke langsung aja semuanya kita pasang, mulai dari master rem, terus underbone, knalpot, terus ini, atau mungkin nanti kita bakal pasang hand grip juga.
Oke, sudah kembali lagi di SMR. Enak nih, lagi sepi ya kan. Cuman ngerjain mesin doang. Mari kita pasang nih underbone. Underbone kemarin udah dipasang nih. Sekarang kita bikin leheran dulu di DD Auto Exhaust Rengseng. Oke, sekarang sudah di tukang jok nih, udah dibongkar. Di sini nih, pincong, ciledug, lagi ngejahit. Oke, sudah kepasang semua. Yang buat episode ketiga kali ini, mulai dari knalpot berserta leheran, underbone, master rem, selang reservoir, dan juga sarung joknya. Kita bahas dari knalpot dulu. Kira-kira knalpotnya kayak gini ya, sudah kepasangnya serta leherannya. Gue kasih lihat leherannya dari DD Exhaust kayak gini, rapih ya, leheran bending, terus tingginya mengikuti sama step Satria-nya. Untuk check sound, ini cuplikannya check sound. Ini dia untuk underbone RC3 nih ya, yang gue bilang stepnya udah bentuk yang begini, apa ya, teflon apa karet sih ini sebenernya, gue juga kurang tahu deh. Terus fun fact, ini karetnya kemarin ada tulisan Bridgestone deh, cuman nggak tahu deh itu beneran bikinan Bridgestone apa bukan. Dan ini nggak langsung PNP ya, ini PNP nya itu harus ganti as arem yang lebih panjang 2 cm daripada standarnya. Buat yang nanya pakai as arem apa, gue kurang tahu karena gue nitip di bengkel, nitip beliin bengkel. Pokoknya ini lebih panjang dari standarnya 2 cm begitu. Terus ini ya, biar baliknya nih, per-peran, bracket segala macam sudah kepasang. Ini untuk master rem RCB nya ya, sudah kepasang juga. Ini bracket yang gue bilang kalau MXing sudah dapet. Kalau buat beli MXing udah dapetnya RC3 buat bracket. Master remnya lurus ya, tonjokannya pakem. Cuman ya untuk selang remnya ini rada minus ya sebenarnya ya, karena gue kira bakal ngepas atau lebih panjang dikit, ternyata terlalu panjang. Jadi ya ini diakalin lewat sini biar kelihatan rapih. Tadinya tuh mau dipaksain di sini, lewat sini pokoknya nggak jelas deh. Cuman ini ya akal-akalan bengkel dan gua ya, gue pikirin lagi biar rapih, jadinya dipindah ke sini terus lewat belakang. Ini juga untuk selang reservoir. Nih ya, nggak usah diinin lah harganya, nanti gue juga sebutin ya harganya berapa. Ini putih karena dikasih apa ya, kayak buat baut gitu biar lebih nggak gampang kebuka. Terus ini gue kabel tis karena ini tadinya mentok sampai sini, biar gue kelihatan rapi aja dan nggak kena sama body, jadi ya di kabel tisin aja. Nah ini untuk bracket yang gue beli beserta step Satria yang kayaknya nggak ori ini ya, kayaknya emang nggak ori sih sebenarnya sih, karena pas nyampe juga mereknya bukan Suzuki atau segala macem ya, dan murah juga ini. Ini bracketnya sudah kepasang juga, rapi. Ini kemarin gue rada potong dikit nih, gerinda dikit biar nggak terlalu kena sama body, nggak terlalu tajam ke body ya. Kita pindah ke underbone bagian kiri. Nah ini underbone bagian kirinya sama aja sih sebenarnya, nggak ada bedanya. Ini juga Satria ininya, dudukan belakangan colok dikit biar nggak terlalu tajam.
Terus ya, kalau mau pakai underbone ini, dia itu GP shift ya. Jadi kalau ganti gigi satunya dicongkel, sisanya turunin. Begitupun sebaliknya, kalau turunin gigi, congkel, nambah gigi diinjek-injek. Nah ini gue bilang ada Bridgestone-nya, kelihatan nggak sih? Atau nggak tahu nih Bridgestone bener atau bukan, gue nggak tahu deh. Ya untuk underbone-nya begitulah. Pokoknya ini untuk gearnya dirubah jadi GP shift ya, karena gue juga dulu terbiasa GP shift di Supra ya, injek-injek, congkel-congkel, bukan congkel-congkel, injek-injek. Terus ini dia untuk joknya ya, ini gue papas, cuman papasnya nggak papas yang bener-bener buat road race, enggak, karena kan ini motornya bakal gue pakai harian juga nantinya, sekarang sih belum. Jadi ini gue minta papasnya yang masih enak aja buat harian, sama kayak Supra gue dulu. Gue juga bikin minta papas buat harian, jadi ya lumayan lah papasnya, jadi lebih mantep, lebih tipis, walaupun gak tipis-tipis banget. Throttle up yang gue bilang kasar nih, anti licin lah pokoknya kalau pakai jok ini. Tadinya juga nih hand grip yang gue ganti pakai RCB, cuman kayaknya masih nanti aja. Gue tiba-tiba lebih nyaman ke yang ini, belum nyaman ke RCB. Udah tinggal pasangnya, cuman ya kayaknya nggak bakal gue masukin video juga ya, biar nggak terlalu lama kalian nunggunya. Gue juga nggak tahu bakal pasangnya kapan. Oke, kita bakal bahas harga. Nah, kita mulai dari knalpot dulu. Itu silencer sebenarnya ya gue cuma dikirimin doang, tapi untuk harga aslinya silencer ini CFZ Exhaust Black Series ini kena harga 370.000. Terus untuk bikin leheran ini harganya 350.000. Buat kalian yang mau beli knalpot ini silencer doang, bisa ke sini Instagram sama Tokopedia-nya. Untuk link pembelian seperti biasa gue bakal taruh di deskripsi. Terus untuk buat mau bikin leheran di sini nih sekitaran Jakarta Barat ya, karena kan itu tempatnya di Serengseng, Jakarta Barat. Gue kasih sini aja nih mapsnya, sama link mapsnya juga bakal gue taruh di deskripsi. Untuk underbone ini kena harga 740.000. Buat kalian nanya bisa buat motor lain atau enggak, kalau yang ini khusus buat MS King aja ya. Cuman setahu gue dia ada buat Jupiter juga, itu harganya 550.000. Dan ini gue belinya langsung di toko ya, di toko langsung, nggak online. Gue beli di Ciledug, di Bates, mungkin kalian ada yang tahu, di sekitaran PJM Racing situ. Tapi bukan PJM Racing ya, di sederetannya namanya Wijaya Motor Kreo. Tapi buat yang mau beli online juga bisa, ada Tokopedia-nya. Ini gue sertain aja mapsnya buat kalian yang daerah Ciledug mau ke situ, atau daerah Tangerang mau ke situ, gue sertain di sini screenshotnya sama Tokopedia-nya. Untuk link pembelian seperti biasa ada di deskripsi. Untuk master rem ini, master rem RCB ini harganya kena 210.000. Terus untuk belinya ini gue juga belinya sama kayak RCB lainnya dan selang rem TDR-nya. Ini kena harga 90.000. Gue belinya di ARS seperti biasa. RCB gue pasti beli di ARS. AC Racing Shop. Di sini Instagramnya. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Untuk selang reservoir ini ya, ini harganya gue sebenarnya males nyebutinnya ya, cuman ya gue sebutin aja. Ini harganya gue beli 225.000 ya, karena emang menang nama doang HRC, dan gue juga belinya hilaf ya. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu saranin sih, mending kalian beli yang 50 ribuan aja. Cuman ya udah, akhirnya gue beli ini. Untuk yang mau beli ini di Tokopedia banyak, kalian search aja selang reservoir HRC. Untuk mau beli juga ini nama tokonya. Untuk link pembeliannya seperti biasa di deskripsi. Untuk ini dudukan step Satria belakang sama bracketnya ini ada yang jual terpisah, ini dudukan doang sama bracketnya doang, atau kayak gue nih belinya sepaket. Untuk sepaketnya ini kena harga 120. Buat yang mau beli di sini nama tokonya. Untuk link pembeliannya seperti biasa di deskripsi. Kalau beli satuan ini kena harga 40.000. Step ini kalau bracketnya doang kena harga 70.000. Ini jok, sarung jok ini kena harga 100.000 buat yang mau beli di Throttle Up _ID. Cuman ini gue belinya di reseller sih sebenarnya ya. Cuman yang mau beli gue sertain aja IG resellernya sama IG Throttle Up ID-nya di sini nih, IG 2 ini. Tapi buat yang mau beli online banyak di Tokopedia mau jual, bisa kalian cek link pembelian online Tokopedia di deskripsi. Untuk papasnya sendiri ini harganya tiap tukang jok beda-beda ya. Kalau kemarin ini gue kena papas doang, papas dikit plus pasang dan segala macem, terima beres 30.000 doang di daerah Mencong ya, yang udah gue sertain di sebelum ini, di yang pas pasang-pasang jok ada alamatnya di situ. Kurang lebih itu aja. Untuk hand grip nanti kita di atas kita lihat hand gripnya. Nah ini dia hand grip RCB yang gue maksud. Ini RCB tipe HG55.
Untuk harganya ini kena 45 ribuan sampai 50 ribu, tapi yang gue beli ini 45 ribu ya di ARS seperti biasa. Cuman ini belum sempat gue pasang, tapi ya ini gak usah gue videoin lah, ntar gue pasang sendiri aja. Segitu dulu aja untuk episode ketiga kali ini. Untuk project selanjutnya gue jujur belum tahu, kayaknya sih ini dulu aja. Cuman kalau misalnya ada sponsor mau masuk boleh nih, Kaliper disponsorin ya, atau yang lain-lain boleh tawarin dulu aja. Cuman nextnya gue lagi pengen nabung ecu sih sebenernya sih. Mungkin kalau main mesin akhir-akhir tahun kali ya, karena gue pengen masih menikmati mesin-mesin standar, yang penting luarannya ganteng gitu. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat semua yang selalu nungguin, dan mohon maaf episode ketiga kali ini rada lama ya daripada yang sebelumnya, karena kemarin bengkel sempat tutup dulu dan tempat custom leherannya juga tutup dulu, jadi baru sekarang bisa diupload. Thank you buat semua nonton, sampai bertemu di episode selanjutnya.